Halo semua, kami dari kelompok 7 Hukum Otonomi Daerah dengan dosen pengampu Ibu Bayan Saliranami SHK dan Bapak Zikri Ilmu Fatida SHK dari Rombel 16 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Kami akan membawakan tema ketimpangan fiskal hukum otonomi daerah. Nah, check it out guys. Perkenalkan, nama saya Abidyo Dalo Tambunan dengan nomor absen 25 dengan NIM 2308010 527. Saya Sultan Rianda Dipilian dengan NIM 2301059 atau nomor absen 26. Perkenalkan, nama aku Devina Alicia Aulia Putri dengan NIM 2308010 530 dengan nomor absen 27. Dan aku Syafa Aulia Ardi dengan NIM 23080100531 nomor absen 28. Oke, sebelum mengenal lebih jauh tentang ketimpangan fiskal, mari kita masuk ke pengertiannya dulu. Nah, ketimpangan fiskal itu adalah perbedaan yang sangat jauh antara pendapatan dan pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau pemerintah daerah dengan daerah-daerah yang lain. Nah, ada dua jenis dari ketimpangan fiskal ini. Yang pertama yang horizontal, yang vertikal. Vertikal itu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kan pemerintah pusat kan punya banyak pendapatan. Salah satunya yang kita akan bahas di sini yaitu pajaknya. Nah, pemerintah pusat itu mempunyai dana yang banyak, sementara pemerintah daerah itu tidak sebanyak pemerintah pusat, tapi perlu membiayai program-program yang besar. Nah, kemudian itu yang horizontal, yang setara yaitu pemerintah daerah dan pemerintah daerah. Untuk menanggapi hal-hal seperti ini, pemerintah itu mengeluarkan beberapa kebijakan teman-teman. Salah satunya itu adalah UU Nomor 33 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pusat. Nah, di dalam undang-undang ini terdapat beberapa dana yang dikasih dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Salah satunya itu dana alokasi umum untuk pemerataan kapasitas fiskal, dana alokasi khusus untuk program tertentu, serta dana bagi hasil yang berasal dari pajak dan sumber daya alam. Nah, terus selain itu ada juga pendapatan dari dana desa, yaitu diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mendukung pembangunan di tingkat desa. Kemudian selanjutnya itu daerah punya hak untuk mengolah pajak mereka sendiri di dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Oke, jadi aku di sini bakal menjelaskan terkait penyebab ketimpangan fiskal di daerah. Yang pertama itu adalah adanya perbedaan potensi ekonomi dan sumber daya alam pada daerah. Nah, apabila potensi sumber daya alam pada daerah itu tinggi, maka akan menyebabkan pada peningkatan pendapatan pada suatu daerah. Dan begitu pula sebaliknya, apabila potensi sumber daya alam pada suatu daerah itu rendah, maka akan berpengaruh pula pada pendapatan suatu daerah yang turun. Yang kedua itu adalah kesenjangan infrastruktur. Jadi dalam hal ini, apabila suatu daerah itu memiliki infrastruktur yang memadai dan juga baik, maka akan mendorong banyak investor yang masuk dan akan mengangkat investasi pada suatu daerah, sehingga akan menyebabkan pada pendapatan pada suatu daerah itu meningkat. Kemudian yang ketiga itu adalah perbedaan kapasitas pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah aparatur pemerintah daerah itu dalam menggali potensi sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah perbedaan kapasitas pemerintah daerah. Dalam hal ini adalah apabila pemerintah daerah itu dapat menggali potensi sumber daya alam pada suatu daerah yang dengan baik, maka akan berakibat pula pada meningkatnya pendapatan suatu daerah. Kemudian yang terakhir itu adalah daerah itu terkadang ketergantungan pada transfer dana dari pusat. Nah, hal ini berakibat buruk pada daerah. Biasanya transfer dana dari pusat itu tidak dapat mengcover seluruh pengeluaran belanja daerah. Oleh karena itu, pemerintah pusat menerapkan desentralisasi pada pemerintah daerah agar dapat menggali potensi sumber daya alamnya sehingga dapat mengcover seluruh pengeluaran belanja daerah. Ketimpangan fiskal ini menyebabkan beberapa dampak utama seperti pelayanan publik yang tidak merata. Daerah yang memiliki fiskal lebih tinggi cenderung memberikan pelayanan publik lebih baik daripada daerah dengan fiskal yang lebih rendah. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan akses pada infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan, pelayanan administrasi, dan pendidikan. Selanjutnya, daerah bergantung pada pemerintahan pusat. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang cenderung lebih kecil bergantung pada dana dari pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi
Selanjutnya, yang poin kedua adalah daerah bergantung pada pemerintahan pusat. Daerah dengan pendapatan asli daerah yang cenderung kecil, jadi bergantung pada dana pusat seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Ketergantungan ini menyebabkan daerah sulit mandiri dalam hal keuangan, padahal seharusnya daerah dapat memiliki sumber pendapatan sendiri. Selanjutnya, poin ketiga yaitu pembangunan tidak merata. Ketimpangan fiskal ini menyebabkan pembangunan tidak merata di antar daerah di Indonesia, terutama di daerah maju, biasanya di wilayah perkotaan dan di daerah yang tertinggal. Ketidakseimbangan ini menyebabkan pembangunan ekonomi dan sosial tidak merata. Nah, di sini kita masuk ke suatu contoh kasus ketimpangan fiskal dari Otsus Papua dan juga solusinya. Yang pertama yaitu latar belakang. Dana Otsus Papua ini sendiri diberikan oleh pemerintah pusat dalam rangka afirmasi negara kepada Provinsi Papua dan Papua Barat untuk mempercepat pertumbuhan penduduk. Dan hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diperpanjang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Nah, kenapa sih pemerintah memberikan dana otsus untuk Papua ini? Pada dasarnya, masyarakat Papua ini mengalami keterbelakangan dari segi pendidikan serta kesejahteraan sosial. Maka dari itu, pemerintah membantu masyarakat Papua dalam memajukan masyarakatnya. Tetapi, permasalahannya, dalam ketimpangan fiskal ini, besarnya dana tidak sebanding lurus dengan kesejahteraannya. Jadi dana yang sudah diberikan oleh pemerintah itu tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bukan maksimal lagi, justru angka kemiskinan tetap tinggi di Papua hingga mencapai 26,8% pada tahun 2021, jauh di atas rata-rata nasional. Nah, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Papua masih menjadi yang terendah di Indonesia. Kemudian adanya salah kelola dan korupsi. Banyak temuan BPK dan laporan investigasi yang menunjukkan bahwasanya penyalahgunaan dana otsus ini di Papua itu banyak sekali, teman-teman. Pejabat-pejabatnya itu melakukan korupsi. Jadi yang dananya harusnya bisa untuk mensejahterakan masyarakat Papua, hal ini justru malah dikorupsi oleh pejabat-pejabat setempat. Contohnya itu ada korupsi oleh Gubernur Papua Lukas NMB yang menyalahgunakan ratusan miliar untuk kepentingan pribadi termasuk judi di luar negeri. Nah, yang ketiga yaitu ketergantungan terhadap transfer pusat. Jadi dari adanya dana otsus Papua itu sendiri, akhirnya ini menyebabkan suatu domino efek yang akhirnya ini menjadi bumerang bagi masyarakat Papua yang akhirnya bergantung terhadap pemerintah pusat untuk memberikan dana otsus. Selanjutnya yaitu kesenjangan antar daerah. Dana otsus lebih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jayapura. Sementara daerah pedalaman seperti Yahukimo atau Nuga atau di daerah-daerah pegunungan itu pelayanan infrastrukturnya dan pelayanan dasarnya itu tertinggal gitu, ketimbang sama di daerah-daerah kota seperti di Jayapura tadi. Nah, teman-teman, kira-kira solusinya apa sih? Nah, solusinya itu memulai reformulasi mekanisme penyaluran dana otsus. Nah, jadi di dana otsus ini perlu diberikan berbasis kinerja dan dibutuhkan real daerah. Lalu adanya transparansi tentang dana. Jadi dana otsus yang diberikan oleh pemerintah pusat itu harus melalui transparansi yang cukup ketat. Jadi pemerintah itu perlu memantau dengan jelas, dengan ketat, dengan dana yang sudah diberikan untuk masyarakat Papua, untuk pemerintah Papua, supaya dana-dana ini emang disalurkan dan emang dikonsentrasikan untuk kesejahteraan masyarakat Papua sendiri. Lalu selanjutnya yaitu ada peningkatan kapasitas aparatur daerah. Jadi dari value pemerintah daerah sendiri di Papua itu, dari segi pejabat-pejabatnya, administrasi publiknya itu perlu ditingkatkan dan diperketat serta ditransparansi. Nah, selanjutnya desentralisasi asimetris yang efektif, mendorong pelaksanaan UU Otsus yang tidak hanya berorientasi pada uang, tetapi juga pemberdayaan masyarakat adat, pendidikan, dan kesejahteraan serta kesehatan. Pemerintah daerah wajib menyusun rencana induk Otsus yang mengikat dan dievaluasi secara periodik oleh pemerintah pusat.
Nah, sekian dari kelompok 7, semoga bisa bermanfaat. Dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Minal aidin wal faidin. Mohon Mohon maaf maaf lahir dan batin. Sekian teman-teman, terima kasih.